Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari soal-soal SJT dan PJK. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe di konten kami. Soal yang pertama, pembelajaran IPS bisa menggunakan berbagai media pembelajaran. Beberapa guru ada yang menggunakan media flash untuk membantu menjelaskan proses tumbukan lempeng tektonik. Manfaat media flash dalam proses pembelajaran IPS adalah A. Memperluas akses pembelajaran. B. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan. C. Memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. D. Meningkatkan kualitas pembelajaran. E. Membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Jadi kata kuncinya adalah ingin memberikan pembelajaran tentang proses tumbukan lempeng menggunakan media flash. Lalu, apa yang akan kita lakukan di dalam soal? Kita analisa bersama, memperluas akses pembelajaran dengan media flash. Jadi ini media flash itu ada dengan video dan pembelajaran interaktif. Jadi untuk opsi yang A kurang tepat. Lalu untuk opsi B membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi ini juga kurang tepat karena belum terlalu dijelaskan di dalam opsi. Lalu soal yang C, terjadinya interaksi antara pembelajaran atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini kualitas pembelajaran kurang tepat karena ini ada media flash untuk membantu pembelajaran mengenai lempeng menjadi lebih, jadi kurang tepat ya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman bisa menganalisa jawaban, apakah kira-kira jawabannya C atau E? Teman-teman bisa komen di kolom komentar. Soal yang kedua, materi IPS di SD banyak mempelajari terkait peninggalan sejarah. Selama ini sejarah hanya siswa didapatkan dari buku, internet, dan penjelasan guru. Siswa membutuhkan hal yang terlihat kontekstual terkait sejarah yang dipelajari, sehingga guru perlu mengajak siswa untuk berkunjung ke tempat yang memerlukan tempat peninggalan sejarah. Metode yang tepat diterapkan dalam ilustrasi di atas adalah A. Metode inquiry. B. Metode karya wisata. D. Metode demonstrasi. Kita bahas di sini adalah kata kuncinya adalah melihat, mengajak siswa untuk berkunjung ke tempatnya. Jadi kalau metode inquiry itu adalah rangkaian pembelajaran yang siswa itu diberitahu untuk cara mencari jawabannya. Jadi kayak seperti discovery learning. Jadi siswa diajak untuk memecahkan masalah dengan menganalisis. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Lalu karya wisata ini jawaban yang tepat. Sedangkan metode simulasi itu berarti kita melakukan uji coba dari sebuah proyek menggunakan alat peraga dan ada rangkaiannya. Jadi jawaban C kurang tepat. Kalau metode demonstrasi itu adanya praktek dalam pembelajaran dengan memperagakan situasi yang ada, misal membuat masakan. Nah, itu. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah B, metode karya wisata. Selanjutnya, peraturan pemerintah
Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik juga dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Salah satu bentuk penilaian oleh peserta didik adalah self-assessment. Berikut kegiatan yang paling tepat dilakukan adalah A. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. B. Penilaian dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. C. Meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. D. Meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Jadi kata kuncinya adalah kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, tapi juga bisa dilakukan oleh peserta didik. Jadi dalam hal ini yang dimaksud adalah siswa menilai kapasitasnya dalam pembelajaran. Nah, kata kuncinya adalah kualitas proses pembelajaran dan self-assessment. Jadi kita bahas mulai dari opsi yang A, mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta. Sedangkan ini ada kalimat maupun di luar kelas. Sedangkan dalam tujuan pembelajarannya tidak dicantumkan dalam opsi A, jadi kurang tepat. Lalu begitu pula dengan opsi yang B, tidak ada kaitannya dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang dicapai. Jadi sama ya teman-teman, ini hanya menilai secara indera. Oke, kurang tepat. Lalu meminta peserta didik dengan perilaku keseharian. Nah, ini juga kurang tepat. Kaitannya apa dengan proses pembelajaran? Ini kurang dijelaskan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Meminta peserta didik untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Jadi ada upaya untuk memenuhi kebutuhan atau kompetensi seperti kriteria pembelajaran yang akan dicapai. Ketika membelajarkan keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, seorang guru menayangkan gambar orang dari Aceh sampai Papua lengkap dengan karakteristiknya. Secara bergantian, menurut teori Jean Piaget, pada narasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang ada di kelas tersebut berada pada tahap A. Sensori motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional deduktif. Jadi ini kata kuncinya adalah teori kognitif dari Piaget. Sedangkan di sini memberikan konsep mengenai keragaman suku bangsa dengan gambarnya. Kita analisis bersama-sama mengenai teori perkembangan dari Piaget itu apa saja. Yang pertama ada sensori motorik. Nah, ini biasanya pada masa bayi, yaitu kita melihat dari stimulasi dari orang lain yang ada di sekitar. Lalu praoperasional sudah bisa mengembangkan pengetahuan, tetapi hanya melihat saja dengan merespon dengan sesuai kemampuan kognitif dari bayi. Lalu operasional konkret adalah di mana siswa Sebelum ke sudah soal dapat selanjutnya, jangan memahami lupa like, pengetahuan share, secara komen, deduktif, dan tetapi subscribe di masih channel kami. Terima terbatas. Sudah bisa kasih. menyimpulkan, tetapi masih terbatas. Jangan operasional deduktif adalah di mana peserta didik dapat menyimpulkan pembelajaran dengan aktif. Sedangkan di sini belum ada pola untuk menyimpulkan atau mendiskusikan. Jadi jawaban yang tepat adalah C, operasional konkret.
Soal selanjutnya, salah satu kelas berisi peserta didik yang menampakkan kemalasan untuk belajar. Terdapat beberapa peserta didik mengantuk dan kurang interaktif. Tindakan yang relevan yang dicoba untuk dilakukan guru dalam proses pembelajaran yaitu dengan A. Menyuruh peserta didik untuk membasuh muka, B. Merancang metode pembelajaran berbasis masalah, C. Menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif, D. Melakukan penelitian untuk mengetahui sebab peserta didik malas. Jadi kita harus mengetahui ini kata kuncinya adalah peserta didik mengantuk dan kurang interaktif. Jadi kita harus gimana A menyuruh peserta didik untuk membasuh muka ini kurang menyelesaikan permasalahan. Sedangkan yang mengantuk itu juga banyak ya, beberapa tidak lebih dari satu jadinya. Lalu merancang metode pembelajaran berbasis masalah ini berarti adanya diskusi, tetapi kurang tepat. Karena apa? Karena pembelajarannya harus aktif yang menunjukkan siswa dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Oke. Selanjutnya, menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif. Jadi, metode pembelajaran aktif itu bisa dengan diskusi, menggunakan pembelajaran yang aktif dengan meningkatkan keterlibatan dan minat siswa. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Lalu melakukan penelitian ini juga kurang tepat karena apa? Kita harus segera melakukan solusi ya di dalam jawaban sehingga jawaban yang tepat adalah C. Soal ke-6. Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Bu Tiwi adalah A. Konsep kalimat, ungkapan, saran, dan penyelesaian masalah. B. Mengajak siswa memecahkan masalah sehari-hari. C. Mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya. D. Memberikan pertanyaan tentang suatu kasus. Jadi, kita lihat kata kuncinya adalah siswa dapat bagaimana ini ya. Jadi, ini adalah kegiatan awal pembelajaran. Dan ini masih dalam tahap perancangan. Jadi yang harus dilakukan adalah, jadi siswa diharapkan mencermati ungkapan. Jadi dapat tahu ya, mulai dari ungkapan atau saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana di dalam bentuk teks. Ini kita bahas mulai dari A, konsep kalimat, ungkapan, saran, dan penyelesaian masalah. Ini kurang tepat. Karena apa? Kita tujuannya adalah mencermati. Jadi kalimat yang ada di dalam soal adalah C. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jadi mengajak siswa mencermati permasalahan dengan melihat dari konsep yang nyata melalui teks tulis sehingga relevan dengan tujuan pembelajarannya. Soal selanjutnya, di RPP, Ibu Sahala menemui indikator KD pada muatan matematika kelas 4 sebagai berikut. Menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Besok, Ibu Sahala akan memulai pengajar pada materi tersebut. Kegiatan Bu Sahala dapat berupa A. Memutar video tentang manfaat belajar faktor persekutuan di kehidupan sehari-hari. B. Mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan faktor bilangan. C. Mendorong siswa untuk berdiskusi mengenai faktor bilangan dan persekutuan. D. Memeriksa kesiapan siswa untuk belajar faktor persekutuan. Jadi, kompetensi dasar yang ini dicapai dalam pembelajaran adalah dapat menentukan faktor persekutuan. Jadi, yang dilakukan lalu untuk A, memutar video tentang manfaat ini kurang tepat ya, karena diharapkan siswa dapat menentukan. Jadi, opsi A kurang tepat. Lalu mengingatkan kembali, jadi ini hanya mengenalkan konsep faktor bilangan. Nah, dengan faktor persekutuan ini kurang dibahas ya. Jadi jawabannya ini kurang tepat ya teman-teman.
Lalu untuk yang